Hai peserta didik kelas 3, yuk kita belajar tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Siapkan buku tematik dan alat tulis kalian ya. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Pada buku tematik halaman 55 ada dongeng dengan judul Ayam Jago Baru. Kalian bisa baca sendiri di buku tematik dan setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas tentang dongeng tersebut. Sekarang kita akan belajar perkalian yang mempunyai sifat pertukaran atau sifat komutatif. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok dari 2 menjadi 5 ekor anak ayam. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Benny memasukkan 2 anak ayam pada setiap kandang, sehingga kandangnya membutuhkan 5. Penulisan lambang bilangan atau penulisan perkaliannya adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian Benny ingin memasukkan 5 ekor anak ayam ke dalam kandang, sehingga kandang yang dibutuhkan adalah 2 kandang. Penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5 sama dengan hasilnya juga sama, 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 karena sama-sama hasilnya adalah 10. Ini sama seperti sifat pertukaran yang ada pada penjumlahan yang kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang perkalian pun sama. Perkalian pun mempunyai sifat pertukaran atau yang disebut sifat komutatif. Sehingga mau ditukar bilangannya, hasilnya akan tetap sama. Contoh yang kedua, Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, ayam jago dikelompokkan menjadi 2 kandang. Sehingga setiap kandangnya berisi 6 ayam jago. Penulisan lambang bilangannya atau penulisan perkaliannya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian Benny mengganti setiap kandangnya menjadi isinya 2 ayam jago. Sehingga kandang yang dibutuhkan ada 6 kandang. Penulisan lambang bilangan atau penulisan perkaliannya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Sama-sama hasilnya 12, jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Yuk, kita melakukan gerakan seperti ayam
mengepakkan sayap. Kalian bisa lakukan gerakan ini di rumah, bisa juga kalian lakukan bersama keluarga kalian. Caranya kalian berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Ya, gampang kan gerakannya? Jadi kalian bisa coba di rumah. Kalian juga bisa melakukan gerakan lain seperti gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Lakukan gerakan kupu-kupu sama seperti gerakan ayam mengepakkan sayap, yaitu dari gerakan yang lambat, sedang, kemudian semakin cepat. Berikutnya, ada dongeng dengan judul Kisah Semut dan Merpati. Di dongeng ini dibagi menjadi 5 paragraf. Paragraf yang pertama, pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Paragraf yang kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu pun timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkan di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Setelah kita membaca dan mendengarkan dongeng tersebut, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Jawabannya, kita harus saling tolong-menolong. Nomor 2, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kalian bisa menemukan pelajaran dari dongeng tersebut di paragraf keempat. Mengapa? Pada paragraf keempat ada sikap saling tolong-menolong. Karena semut sudah ditolong oleh burung merpati, sehingga semut pun menolong burung merpati untuk membalas kebaikannya. Bacalah teks di bawah ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu.
Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita yang tadi, kita tahu bahwa sifat Benny adalah rajin dan menyukai binatang. Kita isi kotak-kotak yang ada di bawah ya. Nomor 1, tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny menyukai binatang dan lucu. Nomor 2, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny adalah menyukai binatang dan rajin. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim.